Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Tadi sudah diingatkan oleh sahabat saya Pak Tommy bahwa kita di sini nanti akan menyelenggarakan halal bihalal dan kemudian sedikit berbagi ilmu. Talabul ilmi itu sebenarnya tepatnya saling berbagi ilmu. Dari Rasulullah sebenarnya saling belajar. Kalau saling belajar berarti itu tidak ada hanya guru saja yang berperan, tapi muridnya juga yang berperan. Mari kita syukuri kesempatan ini, karena ini kesempatan yang kalau kita renungkan, apalagi kita yang tinggal di Jakarta, bertemu seperti ini adalah event yang mahal. Bahkan kadang-kadang untuk komunitas tertentu supaya event ini kemudian sangat menarik diselenggarakan di tempat-tempat tertentu yang bukan berbiaya tinggi, di hotel, di sebuah ballroom, di mana gitu ya. Saya kemarin lalu mengisi acara halal bihalal juga teman-teman alumni ITB gitu ya, di dulu namanya gedung ITKI, kalau masih ingat dulu ada gedung namanya di Subroto itu, sekarang namanya sudah beda, bukan ITKI lagi gitu ya. Jadi sudah jadi gedung HUB gitu saya lupa ya, tapi artinya memang event seperti ini mahal sekali. Sebab kita ini adalah orang-orang yang lahir dan diberi kesibukan. Khusus untuk orang Jakarta, kesibukannya berkali-kali lipat. Ditambah dengan situasi Jakarta yang macet, yang ini dan itu sebagainya. Maka kalau kita berkesempatan seperti ini, marilah kita syukuri, karena belum tentu. Saya duga juga teman-teman yang tidak hadir itu, penghalang-penghalangnya adalah kesibukan-kesibukan tadi. Masih ada urusan inilah, urusan itulah, terjebak macet inilah, begitu memang. Ya. Karena itu kemudian kita yang bisa hadir, kita bersyukur kepada Allah, dan yang tidak hadir kita doakan. Mudah-mudahan beliau-beliau tetap dalam semangat yang sama yang kita ajak, tapi kemudian mudah-mudahan pada kesempatan lain mereka bisa juga bersama kita. Buat saya pribadi, saya bersyukur sekali. Karena hari ini untuk pertama kalinya saya hadir dan menyaksikan SMA 54. Jadi saya baru tahu lokasinya di sini, gitu ya. Tadi saya bincang-bincang dengan beliau, ini sudah lantai 4 Pak. Oh iya Pak, sejak itu sudah lantai 4, luar biasa ya. Sementara SMA saya dahulu cuma 1 lantai. Ya. Tapi saya SMA-nya di Kota Medan, jauh. Artinya kalau di sana dulu, mungkin karena lahan di sana itu luas-luas ya. Jadi rasanya tidak pernah kami menyaksikan SMA itu sekolah itu sampai 2 lantai. Karena kalau tempat juga lahannya luas cuma 2 lantai gitu. Tapi kalau di Jakarta kalau tidak 2-3 lantai mungkin barangkali nggak bisa sampai 12 kelas tadi ya. Gitu. Itu satu angkatan 12 kelas ya. Berarti kan kalau 3 angkatan 12 kali 3 bayangkan ya, bisa kita maklumi mengapa kemudian akhirnya diperlukan space ke atas yang lebih luas lagi. Ya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mungkin sebelum ini ada yang mengenali saya dan juga yang tidak ya. Tapi kalau ada yang mengenali saya ya saya hanya merefresh saja, gitu ya. Kalau di tahun-tahun 2012, 2013, 2014 saya itu sering turun ke Indonesia, Damai Indonesia itu di TV One. Tapi kalau belakangan ini terakhir saya mengisi itu tahun 2024, 2 kali saya sempat mengisi. Ya. Kalau di TV One itu kita akan diundang oleh TV One itu berbasis masjid yang mereka pilih. Jadi bukan dipilih oleh saya. Kita sebagai dai itu tinggal diminta untuk menyiapkan bahan yang sudah mereka buat temanya, dan kemudian kita acting lagi pada kamera, gitu ya. Bapak Ibu sekalian, kalau menikmati acara-acara seperti itu di rumah, rasanya kita nggak tahu bagaimana di belakang layar. Tapi kalau kita yang mengalami seperti saya, sebenarnya
ceramah seperti itu kita harus benar-benar bisa menyampaikan pesan-pesan itu tepat pada waktu. Ya. Kenapa? Karena di sana waktu itu adalah harga. Ya, tidak boleh digeser, tidak boleh. Kalau 10 menit harus 10 menit, 3 menit harus 3 menit. Gitu ya. Begitu sudah misalnya itu kita dikasih kode dari belakang sana, kasih kode, maka kita harus selesaikan materi kita. Ya, kalau misalnya itu masih banyak lagi ya sudah, tidak boleh buat itu. Sebabnya memang kalau kita perhatikan ceramah-ceramah seperti itu, banyak tema-tema itu tidak tuntas dibahas. Lebih banyak herenya kalau orang Sunda, gitu ya. Karena memang situasinya begitu. Tapi mudah-mudahan pada kesempatan ini kita bisa memulai satu kajian yang mengangkat tema tentang bagaimana kita bisa memperkuat kebersamaan, dan mudah-mudahan ya kebersamaan ini kita isi dengan sesuatu yang akan membuat kita tertantang untuk selalu bersama. Karena kebersamaan itu tidak bisa kita biarkan secara ya alami jalan begitu saja. Di dalam Al-Quran surah Al-Imran Allah berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Wa kuntum 'ala shafa hufratin minan nar fa'anqadhakum minha. Kadzalika yubayyinu Allahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun." Ayat ini ya memuat dua kata nikmat dua kali betul-betul. Atau di dalam satu ayat yang sama kata nikmat itu diulang dua kali. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wadhkuru ni'matallahi. Nah, nikmat sih. Nanti kemudian fa asbahtum bi ni'matihi ikhwan. Yang kemudian kalau kita bisa mengambil insight dari ayat ini. Ayat ini sebenarnya pertama mengingatkan kita bahwa yang namanya kebersamaan itu harus diupayakan. Ya. Mungkin kalau boleh saya kilas balik untuk memahami yang namanya bersama itu kenapa terjadi. Kita yang belajar ilmu sosial namanya sosiologi pasti mengenal istilah yang dalam bahasa Jerman disebut dengan Gemeinschaft. Ada lagi satu lagi Gesellschaft. Gemeinschaft ini adalah orang berkumpul, ya. Ada sebab-sebab emosional aja, gitu ya. Kalau bahasa saya itu sebab tiga N. Pertama sebab karena hubungan nasab, karena keluarga, ada apa sebagainya, kumpul. Satu kakek ke ini kumpul, dan hubungan nasab. Yang kedua hubungan nasib. Dan di contohnya ini yang 54 ini, itu kan kata 90 ini kan senasib itu sebenarnya. Satu angkatan kan, dia senasib gitu ya. Nah itu hubungan nasib namanya. Ya, akhirnya kita kumpul, gitu ya. Nah yang ketiga senisab. Nah nisab ini istilah zakat. Ya, di dalam berzakat ada namanya nisab. Nisabnya apa sih? Ukuran kita ya boleh mengeluarkan zakat atau tidak. Ya, artinya apa? Ya, ada orang yang diikat oleh apa itu kelas-kelas sosial tertentu. Misalnya hobinya misalnya itu biker. Nah, itu senisab namanya kalau bahasa saya. Ya. Karena punya apa namanya itu chemistry dan kelas tertentu, maka dia merasa ya punya kebersamaan. Yang seperti itu banyak di Jakarta banyak sekali. Bahkan kadang-kadang ada yang ikatannya itu sangat absurd. Misalnya sama-sama punya mobil Kijang Innova, ikatan Kijang Innova se-Jakarta, padahal itu banyak sekali kan, gitu ya. Itu